Charlie Waet, Chapter 1. Villa keluarga Wilson yang mewah terang benderang saat ini. Malam ini adalah perayaan ulang tahun Nyonya Wilson, kepala keluarga Wilson yang ke-70 tahun. Semua cucu pria, cucu perempuan dan cucu ipar memberikan hadiah. Nenek, setahuku kamu menyukai teh. Balok teh puer ini berusia seabad dan bernilai 500.000 dan menjadi hadiah ulang tahunmu, Nenek. Setahuku kamu percaya Buddha. Giok pagoda ini diukir dari batu giok Hetian dan harganya 700.000. Melihat berbagai hadiah, Nyonya Wilson tertawa terbahak-bahak, membuat seluruh keluarga bahagia. Pada saat ini cucu tertua Nyonya Wilson, Charlie, tiba-tiba berkata, "Nenek, bolehkah saya meminjam 1 juta? Bibi Lena dari panti asuhan menderita uremia dan memerlukan uang untuk berobat." Seluruh keluarga Wilson terperanjat. Semua yang hadir menatap Charlie dengan tatapan terpanas. Cucu menantu sungguh berani keterlaluan saat Nyonya Wilson melewatkan hari ulang tahunnya. Bukan hanya tidak memberikan hadiah, bahkan berani memohon pada Lady Wilson untuk meminjamkan uang 1 juta. 3 tahun lalu saat Tuan Wilson yang masih hidup dan sehat, ia menemukan dan membawa pulang Charlie. Ia mengumumkan pernikahan cucu tertuanya Claire Wilson dengannya. Waktu itu, Charlie tidak memiliki uang, miskin seperti pengemis. Sama seperti saat ini, setelah Charlie dan Claire menikah, Tuan Wilson tua meninggal. Sejak saat itu, keluarga Wilson berusaha mengusirnya dengan sengaja. Hanya saja Charlie acuh tak acuh dan tidak terpengaruh oleh penghinaan dan janji orang lain. Ia dengan tenang selalu menjadi menantu yang tinggal menumpang di keluarga Wilson. Tidak berdaya, ia mencoba meminta Nyonya Wilson untuk meminjamkannya uang hari ini. Bibi Lena yang mengasuhnya di panti asuhan sedang menderita uremia. Dialisis dan transplantasi ginjal membutuhkan biaya paling tidak 1 juta. Charlie benar-benar tidak memiliki ide selain memohon pada Nyonya Wilson. Dia berpikir hari ini adalah hari ulang tahun Nyonya Wilson, dan mungkin dia sedang berbaik hati dan bersedia membantu saat sedang bahagia. Tanpa diduga, Nyonya Wilson tua tertawa sesaat, dan segera mengucap syukur pada detik berikutnya. Dia melempar cangkir teh di tangannya ke tanah dan berteriak dengan marah. "Sial, kamu di sini ingin merayakan ulang tahunku atau ingin meminjam uang?" Claire, istri Charlie, segera maju dan berkata, "Nenek, Charlie sedang hilang akal, jangan kaget." Setelah mengatakan itu, Claire menarik Charlie ke sisinya. Saat ini Wendy, sepupu Claire, mencibir dan berkata, "Kakak, lihat sampah macam apa pasangan nikahmu. Gerald dan saya baru saja bertunangan dan belum menikah, namun Gerald bisa memberi nenek giok Buddha Hetian. Harusnya suamimu juga memberi hadiah. Bukannya membawa hadiah malah masih berani meminta uang pada nenek." "Itu benar, Bro Charlie, kita berdua adalah cucu ipar dari keluarga Wilson. Kamu, sebagai cucu menantu laki-laki tertua, benar-benar gagal." Pria yang menegurnya Wendy, Gerald, tuan muda dari keluarga besar setempat. Meskipun akan menikahi Wendy, dalam hari Gerald menganggap penampilan Wendy kalah jauh dibandingkan penampilan dari istri Charlie, Claire. Claire adalah bidadari terkenal di Aurus Hill, namun bidadari ini malah menikahi pria tak berharga dan hanya membuang-buang uang. Melihat hal ini Gerald merasa kesal. Sampah seperti dirinya sebaiknya segera keluar dari keluarga Wilson. Ya, orang ini membuat malu keluarga Wilson. Saya pikir dia hanya berpura-pura meminjam uang, niatnya ingin mengganggu pesta ulang tahun Lady Wilson saja. Seluruh keluarga Wilson benar-benar menarget dan menghinanya. Charlie tidak bisa tidak berkumpul. Jika bukan karena tagihan medis penyelamatnya, ia sudah berbalik dan pergi dari tempat dengan kemegahan palsu ini. Namun, saat itu ia teringat dengan pesan ayahnya saat masih kecil. Membiarkan dirinya dihargai oleh air mata, dan menekan penghinaan dengan tindakan hati-hati. Ia berkata kepada Nyonya Wilson, "Nenek, selamatkan kehidupan lebih baik daripada membangun pagoda 7 tingkat. Tolong berbelas kasih." Seseorang yang berada di hadapan dingin dan membentak, "Kamu jangan memberikan ekstasi kepada nenek. Jika ingin membantu seseorang, temukan sendiri caranya. Jangan membuat nenek membayar untuk membantu menyelamatkan orang." "Kamu ini apa?" Yang berkata adalah saudara laki-laki Wendy, Harold Wilson.
Kakak dan adik selalu memiliki opini bagus tentang Claire, yang lebih unggul dari mereka berdua dalam segala hal. Jadi mereka suka memanfaatkan kesempatan untuk mempermalukan Charlie. Claire di samping terlihat agak malu dan berkata, "Nenek, Charlie kehilangan ayahnya saat berusia 8 tahun. Bibi Lena dari panti asuhan yang mengasuhnya hingga besar. Dia ingin membalas rasa terima kasihnya karena hati yang bersyukur. Tolong bantu dia." Dengan wajah muram Nyonya Wilson menjawab, "Saya mau saja membantu, oke, namun Anda harus menceraikannya lalu menikah dengan Tuan Jones. Jika Anda melakukannya, saya akan segera memberikan 1 juta. Yang dimaksud Lady Wilson adalah Wendell, yang sedang mengejar Claire. Keluarga Jones adalah keluarga kelas atas di Aurus Hill, yang kekayaannya jauh lebih kuat daripada keluarga Wilson. Nyonya Wilson selalu ingin menjilat keluarga itu." Pada saat ini, pengurus rumah tangga menerobos masuk dan berkata dengan lantang, "Tuan Jones mengutus seseorang dengan membawa hadiah ulang tahun. Jimat batu giok berukir dari Laokeng bernilai 3 juta. Nyonya Wilson sangat senang dan berkata, "Bawa kemari, aku mau melihatnya." Kepala pelayan segera menyerahkan jimat giok hijau zamrud, dan seluruh keluarga yang hadir menghela napas karena terpukau. Jimat giok berwarna hijau zamrud ini sebening kristal, tidak ada jejak kotoran dan terlihat seperti produk asli kelas 1. Gerald, yang sebelumnya memberikan pagoda giok Hetian, melihat jimat giok ini wajahnya menjadi canggung. Wendell yang tidak memiliki hubungan dengan keluarga Wilson, tanpa diduga begitu bermurah hati. Nyonya Wilson tua dengan senang hati memegang-megang jimat giok tersebut dan berkata dengan ceria, "Oh, Tuan Jones sangat menarik. Kalau dia bisa menjadi cucu menantuku, aku akan benar-benar terbangun dari mimpiku." Setelah itu, dia melirik ke arah Claire. "Bagaimana dengan persyaratanku tadi? Kamu mau mempertimbangkannya?" Claire menahan kepalanya. "Nenek, aku dan Charlie tidak akan bercerai." Ekspresi Nyonya Wilson langsung berubah kalut, dan dia mengutuk dengan marah. "Jangan membuatku malu, tunggu sampah ini, biar dia keluar. Dia tidak untuk berpartisipasi dalam izin ulang tahunku ini." Charlie benar-benar kecewa dengan keluarga Wilson, dan dia tidak betah untuk tinggal di keluarga Wilson saat ini. Ia berkata kepada Claire, "Claire, saya akan mengunjungi Bibi Lena di rumah sakit sekarang." Claire langsung menjawab, "Aku ikut kalau begitu." Nyonya Wilson tua berteriak lantang, "Jika kamu pergi juga, kamu bukan lagi cucu perempuanku. Bawa ayah dan ibumu keluar dari rumah keluarga Wilson." Claire menjadi mendengar kaku. Dia tidak menyangka Nyonya Wilson berkata kasar seperti itu. Charlie langsung berkata, "Kamu di sini saja, tidak perlu khawatirkan aku." Sebelum Claire pulih, Charlie sudah berbalik badan dan berjalan keluar. Harold tertawa di belakangnya. "Aduh calon ipar, kamu pergi dengan lapar. Apa tidak ke pinggir jalan saja dan mengemis untuk makan malam? Kalau begitu, kami tidak akan membiarkanmu membuat kami malu. Aku punya uang, belilah roti kukus untuk dimakan." Harold berkata lalu melemparkan koin ke kaki Charlie. Seluruh keluarga Wilson tertawa terbahak-bahak. Charlie menyembunyikan gigi dan meninggalkan keluarga Wilson melihat tanpa ke belakang. Tiba di rumah sakit, Charlie langsung mendatangi unit administrasi, ingin berkomunikasi dengan rumah sakit untuk mengatur pembayaran biaya pengobatan selama 2 hari lagi. Namun, ketika dia bertanya pada seorang perawat, dia diberitahu bahwa Bibi Lena telah dipindahkan ke rumah sakit terbaik di East Cliff tadi malam. Charlie terkejut dan bertanya, "Berapa biayanya? Saya akan mencari cara untuk melunasinya." Pihak lain menjelaskan, diperlukan total 3 juta. 1 juta sudah dibayar, masih 2 juta tersisa yang harus dibayar dalam waktu 1 minggu. "Siapa yang membayar 1 juta? Perawat ketenangan kepala, "Saya tidak tahu." Charlie terkejut dan menerka-nerka. Ketika dia membekukan badan, seorang pria berusia sekitar 50 tahun dengan rambut abu-abu dan mengenakan jas hitam telah berdiri di belakangnya. Beradu pandang, pria itu membungkuk dan berkata, "Tuan muda, Anda telah menderita bertahun-tahun lamanya." Charlie mengerutkan kening seolah melihat orang yang telah berubah, lalu bertanya dengan dingin, "Anda Stephen Thompson?" Pria itu berkata dengan heran, "Tuan, Anda masih ingat saya?" Ekspresi Charlie membeku dan mencengkeram. "Tentu saja saya ingat kalian semua. Saat itu,
Andalah yang memaksa orang tua saya membawa saya pergi dari Eastcliff dan melarikan diri. Orang tua saya meninggal secara tidak terduga. Saya menjadi yatim piatu. Lalu apa yang Anda lakukan padaku sekarang? Stephen Thompson berkata dengan sedih. Tuan muda, saat ayahmu meninggal, Tuan tua Wade juga sangat sedih. Dia telah mencarimu bertahun-tahun. Sekarang semuanya sudah baik-baik saja. Kamu bisa kembali bersamaku untuk menemukannya. Charlie berkata dengan dingin. Kamu pergi saja. Aku tidak akan mau melihatnya lagi seumur hidupku. Stephen Thompson berkata, Tuan muda, apakah Anda masih menyalahkan Tuan Wade? Tentu saja. Charlie mengucapkan kata demi kata. Seumur hidup, aku tidak akan pernah memaafkannya. Hei, Stephen Thompson menghela nafas dan berkata, sebelum saya kemari, Tuan Wade sudah mengatakan mungkin Anda tidak memaafkannya. Itu artinya dia sadar diri. Stephen Thompson berkata, Tuan Wade tahu bahwa Anda telah menderita bertahun-tahun. Dia ingin menyampaikan sedikit kompensasi. Jika Anda tidak ingin kembali, dia akan membelikan Anda perusahaan terbesar di Aurus Hill. Dia juga meminta saya untuk menyerahkan kartu ini. Kata sandinya adalah tanggal hari ulang tahunmu. Selesai berkata, Stephen Thompson menyerahkan kartu premium Citibank. Tuan muda Wade, hanya ada 5 kartu di negara ini. Charlie menggelengkan kepalanya dan berkata, ambil lagi, aku tidak menginginkannya. Stephen Thompson berkata, Tuan muda, penyelamatmu masih kekurangan biaya medis 2 juta. Jika gagal membayar, hidup Anda juga yang susah. Charlie mengerutkan kening. Kamu sengaja menggunakan situasi ini. Stephen Thompson menjawab, tentu saja saya tidak berani. Jika mau menerima kartu ini, Anda memiliki cukup uang untuk membayar biaya medis. Charlie bertanya, ada berapa banyak uang di kartu ini? Tuan Wade bilang, ada sedikit uang saku dalam kartu ini, tidak banyak, total 10 miliar. Bersambung, lanjut chapter 2.